Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cepiriana, dalam mata kuliah Media Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa media ada banyak jenisnya. Dan kalau kita lihat dalam skala besar, itu ada media berbasis digital, ada media yang sifatnya konvensional. Bukan berarti bahwa media digital itu merupakan media yang paling hebat, paling bagus untuk saat ini. Dan berarti media-media yang lain yang sifatnya konvensional, yang non-digital sudah tidak lagi diperlukan. Tentu ini adalah anggapan yang keliru. Karena pada dasarnya, sudah dengan pembahasan yang lalu, ada 5 kriteria dalam memilih media. Dilihat dari karakteristik siswa, dilihat dari karakteristik tujuan, kontennya, dan juga fasilitas yang tersedia. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Nah, bicara tentang media pembelajaran berbasis ICT ini, tentu ini relevan dengan konteks era yang sekarang ada. Kita sekarang sudah berada di tahun 2020, artinya bahwa kita sudah berada di era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Ya, di sini kita gambarkan bahwa ada perubahan-perubahan masa, ya, zaman manusia dari mulai zaman agricultural age, ya, itu di abad ke-18, itu adalah revolusi industri yang pertama. Kemudian ditemukanlah mesin uap, mesin elektronik, otomotif, itu di revolusi industri yang kedua, yang disebut dengan industrial age, di mana di sana banyak para pegawai-pegawai yang bekerja di pabrik atau factory worker. Itu ada di abad ke-19. Kemudian abad ke-20, ya, itu artinya sebelum tahun 2000, itu kita masuk pada revolusi industri 3.0 yang disebut dengan era information age, di mana di situ banyak orang-orang yang bekerja dalam namanya knowledge worker. Di situ perkembangan yang sangat pesat dari sisi komputerisasi dan juga internet. Nah, sekarang setelah abad ke-21, tahun 2000 sekarang sampai ke-20 tahun ini, kita sudah berada di era namanya conceptual age. Era di mana banyak orang-orang yang memiliki prestasi, diakui baik itu secara nasional maupun internasional, bahkan punya popularity, punya kekayaan yang berlimpah ruah karena mereka bekerja memiliki konsep, ide, gagasan yang sangat luar biasa yang didukung dengan keberadaan teknologi. Nah, teknologi yang berkembang di abad ke-21 ini adalah teknologi-teknologi yang mencuat di antaranya adalah produk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian Internet of Things, IoT, kemudian komputasi awam dan juga big data. Nah, ini hal-hal yang sekarang menjadi sangat penting, menjadi leverage, menjadi daya ungkit bagi semua manusia yang disebut dengan tadi big data, Internet of Things, kemudian kecerdasan buatan. Nah, untuk memahami tentang itu, saya akan gambarkan di sini penjelasan mengenai apa itu big data dan Internet of Things. Apa itu big data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya, digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam big data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabyte data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabyte. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data.
Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Baik, itulah penjelasan mengenai Big Data dan Internet of Things. Artinya bahwa sekarang data yang sangat berlimpah ruah di dunia ini, semua aktivitas manusia mengeluarkan data. Dan data itu akan tersimpan ke dalam namanya Big Data, dan semua data itu banyak dihasilkan dari namanya koneksivitas dari internet ini. Maka disitulah letak bagaimana kita juga perlu memperhatikan Big Data, Internet of Things untuk kegiatan pembelajaran kita yang nanti akan berimplikasi terhadap media pembelajaran berbasis ICT ini. Nah, ternyata era revolusi industri 4.0 yang juga sering juga sekarang disebut dengan adanya era disruptif, ya, yang dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah siswa kita baik saat ini maupun ke depan, ya. Apa sih kira-kira yang berubah dari siswa kita? Itu paling tidak ada 3 yang berubah. Pertama, way of thinking, bagaimana cara berpikir mereka juga mengalami perubahan. Way of learning, bagaimana cara-cara belajar mereka. Way of behaving, bagaimana cara mereka bertindak pun juga mengalami banyak perubahan. Tentu ini kita perlu sadari sekali bahwa keberadaan teknologi informasi ini telah mengubah tadi cara pandang, cara pikir, kemudian cara belajar mereka. Kalau sekarang mereka kesehariannya tidak lepas dari gadget, di mana di situ ada contoh, ada informasi yang sangat berlimpah ruah, maka anak-anak cenderung mereka mendapatkan akses informasi melalui gadget yang mereka miliki. Nah, ada sebuah kisah yang cukup menarik ini, bukan kisah ya, ini sebuah cuplikan yang cukup menarik ketika presiden kita bertanya pada seorang anak begitu ya, apa sih cita-citanya? Ternyata cita-cita yang disampaikan oleh anak itu memang jauh dari istilah yang dulu sering ditanyakan oleh para guru-guru kita. Para guru-guru kita dulu pernah bertanya kepada kita, apa cita-citamu? Tentu jawabannya adalah mainstream. Kalau nggak dokter, insinyur, mungkin jadi perawat, jadi dokter, jadi guru mungkin ya. Tapi sekarang itu anak-anak jawabannya beda. Contoh si Raffi ini mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang YouTuber. Bahkan dia bisa mengatakan bahwa seorang YouTuber ketika subscribe-nya banyak, maka dia akan mendapatkan uang. Tentu ini tidak pernah diajarkan oleh guru di sekolah, termasuk juga orang tua ya. Tapi anak kok bisa punya pemahaman seperti itu? Inilah contoh yang menarik sekali bagaimana pemahaman anak itu juga sekarang sudah mengalami perubahan ya. Nah, tentu ini di dalam dunia global kita udah bisa melihat bagaimana orang-orang populer di dunia itu mereka begitu sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan berlipat, berlimpah ruah, bahkan tidak terduga. Contoh misalnya seorang artis Selena Gomez aja dengan jumlah followers di Instagram sekitar 90 juta, maka setiap kali dia posting dia mendapatkan kurang lebih 7,2 miliar uang yang dihasilkan dari Instagram saja. Tentu ini penghasilan yang sangat luar biasa, sangat fantastis, yang itu kemudian efek dari adanya teknologi informasi khususnya adalah media sosial. Nah, tentu ini yang perlu kita pahami bersama. Mengapa sih media pembelajaran itu sekarang menjadi hal yang sangat penting? Karena bagaimanapun juga sudah terjadi adanya perubahan era. Ada sebuah jurnal yang cukup menarik, ini era di tahun 90-an, jurnal dari Editorial Age. Di situ disebutkan bahwa ada yang disebut dengan people generation. Ada generation baby boomers, ada generation post boomer, ada X, Y, Z, dan yang terakhir adalah generasi alpha. Nah, guru-guru kita yang sekarang mengajar dengan para siswanya itu ternyata beda generasi.
Kalau guru-guru kita itu mereka generasinya generasi digital imigran. Itu mereka yang lahir dalam situasi yang serba tradisional, kemudian menjelang tahun 2000 muncullah teknologi digital. Mengapa disebut dengan digital imigran? Karena teknologinya yang kemudian datang belakangan, sementara orang-orangnya sudah terlebih dahulu lahir. Oleh karena itu teknologi menjadi pendatang bagi orang-orang yang lahir di atas tahun atau di atas usia 24 tahun ini. Ya. Sementara anak-anak yang kita hadapi bahkan ke depan itu mereka adalah generasi-generasi yang namanya natif, ya, generasi digital natif, yaitu generasi yang ketika mereka lahir di mana teknologi digital sudah berada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka belajar, mereka juga berinteraksi, mereka berkomunikasi itu sudah menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu dengan natifnya itu mau tak mau kita juga harus bisa menyesuaikan. Ini contoh kasus ya, bagaimana seorang anak yang lahir dan sudah sangat luar biasa, ya, sudah bisa melihat, sudah bisa memotong tali ari-arinya, dia belajar dari YouTube, bahkan bisa pakai budget dengan mudah, dia udah bisa pakai handphone, dia juga udah bisa selfie, bisa main Instagram, bahkan dia bisa membuka internet, bisa upload ke YouTube, bisa live streaming, bahkan dia bisa foto video, nah ini luar biasa, bisa menggunakan GPS, nah ini contoh ya bagaimana generasi alpha ini, tentu inilah iklan ya yang kecenderungannya agak sedikit berlebihan. Tapi sebenarnya kalau kita jujur melihat bagaimana kondisi generasi kita yang sekarang usianya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun, sebenarnya tidak terlalu jauh. Apa yang mereka bisa lakukan dengan digital literate-nya itu sudah sangat luar biasa, terutama ketika mereka bermain game. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya dari generasi digital yang kita perlu pahami. Ya, pertama mereka itu adalah independen. Yang kedua adalah mereka itu fun. Mereka sangat ekspresif, mereka juga suka dengan sesuatu yang instan. Inilah generasi digital yang sekarang kita hadapi, ya. Mereka tuh suka dengan kebebasan, mereka suka dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya mereka anteng, mereka suka dengan bermain gadget, bermain game, karena game itu sangat menyenangkan buat mereka. Mereka bisa meluapkan ekspresinya melalui misalnya status, melalui membuat sebuah produk dalam bentuk gambar, animasi, video, kemudian diekspresikan apa yang dia pikirkan, kemudian diupload, itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Mereka juga suka dengan sesuatu yang instan. Jadi inilah salah satu ekses negatif di mana generasi sekarang itu mereka agak kurang sabaran. Kemudian yang berikut adalah mereka eksploratif, ya. Mereka suka mengeksplor, mereka cari-cari bahan, ya. Mereka juga suka dengan sharing, saling berbagi, mereka tidak pelit dengan pengetahuan. Mereka juga suka dengan interactivity, ya. Jadi mereka suka berinteraksi meskipun mereka secara jarak jauh. Dan mereka juga suka kolaborasi. Inilah beberapa karakteristik yang sangat perlu kita perhatikan, yang kita perlu elaborasi untuk pengembangan media pembelajaran bagi anak-anak generasi milenial ini. Nah, selanjutnya tentu kalau kita lihat dari hasil survei, pemanfaatan teknologi ini sekarang luar biasa. Kalau di dunia sekarang 7 miliar penduduk kita di dunia, maka kurang lebih 5 miliar diantaranya sudah menggunakan teknologi smartphone. 4 miliar diantaranya sudah menggunakan internet. Indonesia pun juga tidak kalah menarik ya. Ada kurang lebih 260 juta dan 170 juta di antara penduduk kita itu sudah terkoneksi ke smartphone. Itulah gambaran yang harus kita perhatikan terkait dengan kondisi kita sekarang ini yang nanti akan berimplikasi kepada bagaimana kita merancang sebuah media digital, juga media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Implikasinya bahwa orang-orang kreatif, guru-guru yang kreatif saat ini harus sangat mempersiapkan diri baik dalam merancang maupun dalam menggunakan media berbasis digital supaya konektif dengan karakteristik siswa kita. Baik, sekian dulu untuk pembahasan untuk yang pertama ini. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.